Umar bin Khattab pernah memuji seorang pemuda dengan kalimat yang luar biasa. Tinta umat Muhammad, pemuda pemilik lisan yang selalu bertanya dan hati yang berakal. Dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lautan ilmu Al-Quran dan hadis, yang lahir 3 tahun sebelum hijrah dan sudah menghafal ribuan hadis saat Nabi wafat, padahal usianya baru sekitar 13 tahun. Saat baru lahir, Ibnu Abbas langsung dibawa ibunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mentahniknya, memasukkan kunyahan kurma yang bercampur air liur beliau ke mulut bayi kecil itu. Diceritakan, yang pertama kali masuk ke perut Ibnu Abbas adalah air liur Nabi yang suci dan penuh berkah. Seakan-akan sejak hari itu, Allah menanamkan hikmah dan ketakwaan dalam hatinya. Saat tumbuh tamyiz, Ibnu Abbas lalu menempel kepada Rasulullah SAW. Ia menyiapkan air wudhu Nabi, sholat di belakang beliau, dan ketika Nabi bepergian, ia duduk di belakang beliau di atas tunggangan yang sama, bagaikan bayangan yang tak pernah lepas. Satu kali, ia menyiapkan air wudhu, lalu Nabi senang dan mengajaknya sholat. Setelah selesai, Nabi berdoa khusus untuknya, "Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah." Suatu ketika, doa itulah yang menjadikannya lautan ilmu umat ini. Sebagian pendukung Ali bin Abi Thalib keluar dan memusuhi beliau. Padahal mereka sangat giat beribadah. Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali, "Biarkan aku mendatangi mereka." Ia datang sendirian, berdialog dengan tenang, hanya membawa Al-Quran dan hadis sebagai senjatanya. Satu persatu syubhat mereka ia bantah dengan ayat dan dalil. Hasilnya, 20.000 orang kembali kepada kebenaran bersama pasukan Ali. Inilah kekuatan ilmu yang lahir dari hati yang ikhlas. Meski sepupu Rasulullah dan ulama besar, Ibnu Abbas tetap sangat tawadhu. Ketika Zaid bin Sabit, penulis wahyu, hendak naik kendaraan, Ibnu Abbas berdiri di depan beliau, memegang tali kendali hewan itu seperti seorang pelayan. Zaid berkata, "Tidak usah kau lakukan itu, wahai sepupu Rasulullah." Ibnu Abbas menjawab, "Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama." Lalu Zaid malah mencium tangan Ibnu Abbas sambil berkata, "Dan beginilah kami diperintahkan memuliakan keluarga Nabi." Di masa setelah itu, rumah Ibnu Abbas bagaikan universitas raksasa. Orang-orang berdesakan di depan pintunya. Satu sesi khusus tafsir, 1 hari untuk fikih, 1 hari untuk peperangan Rasulullah, 1 hari untuk bahasa Arab dan syair. Tidak ada pertanyaan yang dibiarkan menggantung. Semuanya dijawab dengan ilmu dan hikmah. Di malam hari, ia menangis membaca ayat tentang sakaratul maut. Di siang hari, ia mengajarkan ayat-ayat itu kepada manusia. Inilah Abdullah bin Abbas, pemuda yang menjadikan umur, kecerdasan, dan nasab mulianya hanya untuk menjaga cahaya Al-Quran tetap hidup di tengah umat.